Alright guys, welcome back on my YouTube channel. So di video YouTube kali ini, bukan video sih, di podcast kali ini, podcast episode 3, gue kedatangan oleh orang jauh. Ya adalah di podcast gue sebelumnya, dan dia teman gue dari SMP, Mr. Dava Al-Haki. Dan Mr. Dava ini sekarang, ya what's up bros, dan Dava ini sekarang berprofesi sebagai seorang jurnalis, oke? Yo. Betul Dav? Yo, iya benar. Oke. Nah, di podcast kali ini kita mau ngomongin apaan sih? Di podcast kali ini kita mau ngomongin sesuatu yang sedang booming right now. Yeah. Sesuatu yang sedang menimbulkan gejolak. Sesuatu yang bisa dikatakan dapat menyebabkan perpecahan. Dan mungkin saja bisa akhirnya perang dunia ketiga, ya nggak? Maybe, potentially bro. Kayak kalau misalnya kita ngomong isu yang sekarang it's potentially. Ini gila sih, I mean like seriously. The stuff happening right now. Dan apa sih sesuatu itu? Sesuatu itu adalah ya bisa dikatakan greget sih, greget. Gregetnya apa? Karena di sini salah satu presiden dari negara terkemuka di dunia membuat pernyataan yang menyerang umat muslim di seluruh dunia. Ya, jadi di podcast kali ini kita mau ngomongin soal Prancis. Bukan soal negara Prancisnya, tapi permasalahan yang ada di Prancis gitu. Yeah. Dan karena gue dari sisi orang Kristen, gue akan memberikan sudut pandang Kristen, dan Dava pun juga akan memberikan sudut pandang dari Bro, bentar, lu Kristen dari kapan? Baru tahu gue. Gue Kristen dari nggak tahu sih dari kapan. Enggak, yang gue denger itu dari podcast terakhir itu kan katanya lu ikut pesantren kilat itu. Off the record ya. Off the record. Berarti gue murtad dong kalau itu. Iya. Sikat, gimana nih? Oke, dari mana nih kita mulai nih bro? Soal Mr. Siapa namanya, Macron ya? Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ya. Gimana ya? I mean kayak, oke, gue bicara. Gini deh, dari sudut pandang lu deh sebagai seorang Muslim kan, dia kan membuat pernyataan yang menyerang lah ya kan, menyerang perasaan umat Muslim dunia kan. Nah gimana menurut lu bos? Oke, gue mau langsung dari sudut pandang umat Muslim ya sendiri itu. Yes. Ketika ngomongin soal statementnya beliau itu sendiri, itu parah sih. I mean like that's a mistake bro, huge mistake. I mean kita ngomongin seorang presiden, kita ngomongin seorang nomor 1 ya di suatu negara gitu, pemimpin. Apalagi presiden dari negara terkemuka dunia kan, salah satu negara besar di PBB juga. Who doesn't know France? Like gila itu. That country shape the history of the world, ya gak sih? Itu negara yang bikin sejarah dunia gitu. Dan orang nomor 1-nya justru bikin statement kayak gitu. Of course, it hurts man. Kayak di satu sisi itu menyakitkan, dan sisi lain yang lebih bikin sakit lagi itu disampaikan oleh orang yang punya pengaruh di sekitarnya, ya gak sih? Dan mungkin buat. Emangnya ngomong apa sih bro? Nah, yang buat belum tahu gitu ya. I mean intinya dia itu bilang ya statementnya Islam itu adalah negara yang anarkis dan negara yang fasis gitu. Agama yang fasis. Islam itu adalah separatis juga ya kan, ada dia bilang. Iya, separatis and something like that. Dan by saying Islam, ketika dia mengatakan Islam, he doesn't refer to someone, he refer to the whole religion gitu. Yeah. Dan kalau misalkan kita bilang itu sebagai dia mungkin have an issue with Islam, kita bisa mungkin walaupun susah, mungkin masih bisa memberikan pemakluman karena dia itu adalah kepala negara, dia harus bersikap tegas. Tapi yang menurut gua itu fatal itu statement selanjutnya di mana dia itu justru nyuruh Charlie Hebdo. Tuh, ini gue yakin, gue asumsikan semuanya udah denger ya, Charlie Hebdo ini media satir dari Prancis yang gila, mereka liberal banget sih, dan mereka menurut gue sih kayak nggak peduli apapun agamanya, mereka bakal hina semua gitu. Dan dalam hal ini si Presiden Prancis itu mereka bilang lu terbitin ulang aja yang majalah yang sempat viral beberapa tahun yang lalu tentang karikaturnya Nabi Muhammad. Dan itu itu blunder sih. I mean kayak you have an issue with Islam, you shouldn't go that far man gitu loh. Itu dari pandang gue sebagai seorang Islam ya. Tapi gue sekarang kan, gue kayak yang lu bilang tadi, gue sekarang bekerja jadi jurnalis di and the way I see things now, gue harus coba ngelihat dari segala sisi gitu. Sekarang coba kita link back
kenapa sih Macron ngomong kayak begitu emangnya? Ternyata memang ada trigger dalam hal ini, itu ada aksi bisa dibilang terorisme tuh. Ada orang dari ada yang bilang itu ISIS sih, cuman belum terbukti, belum tahu juga. Dulu, momen kapan nih? Momen ketika guru disembeli atau momen ketika menyusul itu. Jadi kayak ini some kind of link back dan kulminasi dari dua peristiwa itu. Ada aksi penusukan 3 orang itu kan yang di gereja di kota Nice. Iya. Ya oke, itu brutal, dan akhirnya Macron itu mengeluarkan statement kayak gitu. Ketika dia itu bicara seperti itu, dia bicara sebagai seorang kepala negara, dia tuntutannya harus tegas, ya nggak sih? Tapi kenapa dia itu nggak bisa melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan pemimpin-pemimpin terdahulu menyikapi sebuah aksi terorisme, ya nggak sih? Kita ngomongin contohnya di Selandia Baru, Perdana Menterinya ketika aksi bom Christchurch, lo tau gak sih? Oh, Christchurch ya. Nah, oke, you know that issue, dan itu mohon maaf gue lupa namanya, tapi gue ingat banget apa yang dia sampaikan. She said itu, terrorism has no religion gitu. So when she saying hate, dia itu nunjukin banget kebencian dia sama aksi tersebut, tapi hanya terfokus sama satu orang itu aja. Ya pelakunya aja udah yang dia kutuk, yang dia maki-maki, pelaku itu, tapi dia nggak employ to all gitu. The way Macron speaks yesterday itu, beberapa waktu lalu, dia itu menyerang semua orang bro, semua umat muslim, dan that's ridiculous man. Dan nggak cuma menyerang, dia itu juga menghina dengan memperbolehkan terbitnya karikatur itu sih. That's as far as I know. Ya, oke. Kalau dari sudut pandang gue sebagai seorang Kristen ya, jadi memang apa yang disampaikan oleh Presiden Prancis Mr. Macron lah, Emmanuel Macron, itu mungkin juga menurut gue suatu blunder yang parah sih. Menurut gue itu blunder yang parah. Jadi benar kata lu, nggak seharusnya pemimpin negara tuh menggeneralisir bahwa membuat pernyataan yang kayak menggeneralisir semua umat muslim tuh seperti itu gitu. Dia sih mungkin satu ya, menurut gue dia belum pernah ikut pesantren kilat kali menurut gue ya, jadi dia nggak bisa jadi kali ya. Iya, jadi dia nggak tahu gitu about the true Muslim. Gue punya banyak teman Muslim, dan teman-teman Muslim gue juga baik sama gue ya, even gue sama dia berlainan agama, tapi ya kita semua merangkul, kita semua bareng-bareng gitu. Karena karena kita di sini yang ngomongin umum dulu ya. Agama kan diciptakan ada yang bilang agama adalah salah satu produk gagal. Dimana kenapa dikatakan agama adalah produk gagal? Karena agama menciptakan kerusuhan, perbedaan segala macam lah gitulah ya kan. Pokoknya hal yang negatif. Tapi coba lu pandang kayak agama itu sebagai bunga yang ada di taman. Bunganya warna-warni kan jadinya indah kan. Gitu. Dan menurut gue pernyataan yang disampaikan oleh Emmanuel Macron Emmanuel Macron, dia memang belum memahami Islam itu sebenarnya sih. Jadi belum tahu apa sih Islamnya. Jadi dia melihat apa. Jadi dia melakukan penilaian apa yang dia lihat. Bukan apa yang dia rasakan. Good point man, good point. Kayak gitu sih. Jadi ya itu memang blunder parah, dan ucapan dia ini itu bisa bikin bisa bikin ya tadi di awal dibilang bencana awal perang dunia ketiga. Jadi gini bro, gue kan ikut salah satu website Best Gore ya. Jadi dia kayak denger tuh. Oke. Dan Best Gore, dan di Best Gore salah satu member dia memposting soal kejadian yang di Church Nice gitu kan, di Church Nice. Dan ada orang yang pertama kali komen dan dia bilang I hate Muslim, I hate all of Muslim bla 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 bla. Ada yang komen seperti itu. But banyak yang reply bahwa intinya adalah yang reply ini, lu nggak bisa bilang seperti itu karena lu melihat teroris, lu melihat orang yang nggak beragama. Gitu. Dan gue setuju, sekalipun mereka kalau gue baca di New York Post ya, pelaku ini dia mengucapkan takbir kan, menurut gue ya itu bukan gambaran dia menjadi seorang Muslim, itu hanya ucapan aja, iya nggak sih? That's true. Iya, jadi memang sekarang gini, kalau misalnya kita taruhlah ke Selandia waktu penembakan di hari Jumat itu ya, kalau nggak salah ya, sholat Jumat ya? Iya, itu mau sholat Jumat tuh. Ya, itu kan dia Kristen kan. Sekarang kalau dibilang Kristen itu teroris, apakah orang yang Kristen terima?
Enggak. Of course not. Yes. Kalau dibilang, oh ini yang di mana? Yang di Birma, iya. Uyghur ya, Uyghur Burmese, iya. Itu juga lumayan Uyghur sama lain-lain. It's also relatable itu. Mass genocide malah. Ya, jadi kalau misalnya dibilang gitu kayak, apakah orang Buddha terima ketika kita bilang Buddha is teroris? Of course not. Jadi enggak kan? Jadi kayak gerakan yang memang merusak sesama manusia atau bisa dibilang teroris, ya ada nggak beragama. Dan ucapan dari seorang presiden mengatakan seperti itu adalah ucapan yang anak-anak menurut gua. Ya, I know. Itu kayak benar-benar kayak like. Itu bocah. Jadi kayak kalau ibarat gua main game itu pasti bakal gua bilang bocil kayak gitu. Orang yang paling berpengaruh gitu loh. I mean, how come? How come you say that? Ketika lu Prancis itu mau, loh. iya ketika lu mau marah itu, if you have to know your position, kayak ya ampun nggak mungkin lah kita ngomong kayak begini presiden, tapi nyatanya kita ngomongin kan, ketika dia harusnya tahu dia itu punya pengaruh, dia harusnya tahu dia itu dipandang sama minimal sama masyarakatnya ya kalau nggak dipandang nggak akan jadi presiden dong. Jadi harusnya he can choose his word wisely itu dan lain-lainnya. And then efeknya apa kalau misalnya kita udah ngomong efek ini ya, satu, umat muslim nggak terima, of course, damn right, demo udah di mana-mana. Ini by the way for your info ya, hari ini di depan gue ini ada kayak layar gede banget, semacam kayak it's like a forex gitu, tapi isinya ini artikel-artikel yang udah naik, yang udah trending. Ini it's all over the place man, kayak artikel tentang Prancis dikecam, demo-demo, aksi penolakan, boykot produk sama lain-lain. It's insane gitu. How much statement from one person can trigger this much activity in the world gitu. Ya harusnya dia paham juga kekuatan dari, kita ngomongin kekuatan maksudnya dalam artian masifnya umat muslim di dunia gitu ya. Dan ini tapi satu yang paling gue tunggu nih, satu nih. Apa nih? Pergerakan dari Donald Trump sama Vladimir Putin. Oh, oke. Gue bisa jawab salah satunya. Itu yang paling gue tahu. Sorry, gue potong dulu ya. Iya. Kalau Vladimir Putin gue tahu. Gue tahu dia Vladimir Putin. Bahkan dia juga ya everybody knows lah gimana Vladimir Putin. Kan? Insane man. Kan? Insane. In a good way, in damn good way. Dan juga di Rusia juga itu komunis ya. Of course ya. Ya barusan baru minggu kemarin ya, orang dari Rusia tuh juara 1 kelas itu dunia kan, UFC, Khabib Nurmagomedov. Lu kira dari mana dia? Dagestan, Russia. Ya, dan juga soal Khabib, dia juga memang mengecam di posting Instagramnya mengenai apa yang disampaikan oleh itu. Sampai dia bikin foto presidennya diinjek gitu kan. Wah, itu gitu. udah. Itu that's insane man. Itu salah satu yang gue bilang soal respon gitu ya. Dan yang paling parah menurut gue di sini tuh, kenapa gue bilang Emmanuel Macron itu harusnya lebih cerdas, karena ya efek yang udah timbul sekarang aja ini nggak ada untung-untungnya buat Perancis sama sekali. Kalau lu mau ngomong malah merugikan banget. Kalau ngomong kayak masa nggak ada keuntungannya, ya oke, keuntungannya satu doang. Kalau nggak salah tadi gue cari ada salah satu pemberitaan yang gue nggak perlu sebut namanya, mereka bilang Emmanuel Macron mendukung kebebasan berpendapat. Udah itu doang. Berita lainnya itu ngehujat dia semua, ngasih tahu saham Prancis anjlok, boykot produk di berapa puluh negara sama lain-lain. Dan ini semua pemimpin negara udah ngasih suara juga. Jokowi hari ini udah ngasih pemberitahuan juga per hari ini ya dari Istana Negara tuh. And then Rusia juga. Rusia bahkan jatuhnya kayak sarkastik gitu. Misalkan reaksi penolakan itu ya, Rusia memberikan reaksi penolakan gitu. Apa urusan Rusia dalam hal ini? Loh, kami bisa bilang negara kami negara muslim. Bayangin Rusia ngomong gitu. Imagine man. Kalau ditanya dasarnya apa? Ini yang ngomong bukan Putin langsung, tapi ini jubirnya Rusia. Ya negara kami nih penduduk muslimnya 20 juta. Kami udah bisa bilang aja kalau kami itu negara Islam juga. It's a statement. Nah, itu apa ya namanya? Itu blunder yang menurut gue salah banget sih. Dan udah dilakuin sama Macron. It's insane. Tapi menurut gue Vladimir Putin gak bakal bertindak sih kalau menurut gue ya. Of course, yeah, maybe. We'll see. Kalau misalkan dalam hal kayak begini jatuhnya kan mencampuri. Mungkin lu inget gak sih yang waktu salah satu jenderal Irak ya yang dibantai Amerika? Oh iya, I know. Apa ya? Few months ago, I think. Kayaknya udah agak lama juga. Enggak, bukan setahun yang lalu ya, siapa? Soleimani ya kalau nggak salah namanya. I think. Emang ada Vladimir Putin dia respon soal itu? No, he doesn't give response. Pasti semuanya itu disampaikan sama jubirnya sih, Amin. Cuman kalau safe to say menurut gue ya, yang sudah disampaikan sama jubirnya itu pasti udah difahami sama dia juga gitu.
Itu perwakilan lah, I mean, something like that. Oke, back lagi sama soal si Macron ini ya. Kalau menurut lu bro, gue minta pendapat lu juga ini ya. Jadi ini kemungkinan terburuk nih bakal apa nih ke depannya? Ini kita ngomongin udah akhir-akhir tahun juga, 2020 emang kusut banget sih. Ini menurut gue ke depannya. Pandangan lu gimana nih? Menurut gue akan kayak gini aja. Jadi kayak memang hanya kecaman, hanya protes yang nggak ada tindakan nyata. Lu ngerti maksud gue nggak? Contohnya adalah yang inilah, yang berani melakukan pergerakan adalah yang menentang keras ya. Itu kan Erdogan ya. Ya, Erdogan. Nah itu lupa diomongin. Dia memang salah satu presiden yang menurut gue luar biasa sih. Luar biasa. Dan juga bener. for information adalah Turki adalah negara yang bisa dikatakan 99% mayoritas Islam. Tapi pernah presidennya adalah seorang Kristen, itu luar biasa. Nah iya makanya, I mean kayak oke gitu. You can see the status, sayangnya lagi gempa sekarang, aduh pray for them lah gitu ya. Pray for them lah. Dan back to menurut gue ya ini akan jadi, tadi gue bilang cuma jadi kecaman, protes, demo di seluruh dunia, bla 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 bla, nggak lebih. Bahkan kayak negara-negara Arab pun juga mereka kayak menurut gue bungkam sih negara-negara Arab gitu ya nggak sih? Iya, maybe kalau misalkan negara Timur Tengah, kita ngomong kayak Arab Saudi gitu ya. Arab Saudi kayaknya udah I don't know, kayak menurut gue kalau kita ngomongin Arab Saudi ya, terkhusus itu sepertinya mereka itu nggak akan vokal gitu dalam menyuarakan. Mungkin kalau melakukan tindakan yang under the radar, I don't know, we don't speak about it karena memang kita juga nggak tahu. Tapi kalau ngomongin negara Timur Tengah yang lain, Mesir misalkan, Mesir, Yaman, Qatar, itu mereka udah kayak benar-benar ngelakuin tindakan sama sekali. Bahkan negara Afrika sih umumnya ya sih, di benua Afrika itu. Ini pemboikotan bro, kita ngomongin. Ini udah banyak banget terjadi nih di kalau daerah sayangnya Mesir apalagi itu. Boikot produk Prancis, gue nggak kuat dompet gue kalau boikot produk Prancis. Nah iya itu. Maksud gue kan kalau kita ngomongin produk ya, Prime semua buset. Memang produk Prancis itu kayak kita ngomong kan, produk Prancis emang apa sih di Indonesia gitu. Kalau ini ya gue sempet kayak gini juga kemarin aja, agak kaget akhirnya, gila ini produk Prancis semua nih. Gue kira produk Prancis apa? Peugeot, Citroen, mobil. Pikir gue gitu doang. Iya. Ternyata Aqua tuh punya Prancis. Iya. Denon ya kalau nggak salah ya. Denon ya. Ya. Makanya kayak gila. itu salah satu produk recehnya ya. Produk receh itu iya ya. Kalau misalnya tapi ya lu bisa lepas dari itu gitu. Nah iya itu vital juga itu. Maksudnya kayak oke, ini kita ngomongin tapi walaupun dibilang kayak aduh nggak susah. Sebenarnya berdasarkan data yang gue ini ya, tadi ada teman gue yang nulis, itu udah ada kerasa dampaknya oleng tuh. Ada beberapa produsen dari Prancis itu yang udah ngeluhin penurunannya anjlok bro. Anjlok gitu. Iya pasti kerasa banget itu. Pasti sahamnya hancur sih. Saham hancur juga berdampak ke ekonomi negara tersebut sih. Apalagi belum lagi ini di tengah pandemi kan. Nah ya itu dia tuh. Jerman aja dia udah bikin ini loh, lockdown kedua itu. Iya. Jerman sama negara apa sih gue lupa itu satu. Iya itu kacau sih kalau soal itu. Apa namanya? Lagi Prancis yang kena COVID terus saham anjlok karena pernyataan presiden kayak begitu. Ya, gitu. Ini kalau ngomongin boykot, feeling gue ya, yang kalau misalkan mereka itu mau back to normal, walaupun nggak mungkin normal lagi ya, at least ada satu statement pembenaran, minimal klarifikasi. Nggak usah mohon maaf lah, karena presiden orang nomor satu, feeling gue nggak akan dia minta maaf. Yakin gue nggak akan minta maaf, ya lah harga diri. Mainnya kayak begitu sih. It's a bullshit. Tapi menurut gue dia perlu minta maaf sih kalau menurut gue ya. Mungkin kalau permintaan maaf bakal disampaikan sama salah satu juru bicaranya atau gimana sih? What do you think? Feeling gue sih begitu. Gak mungkin Macronnya sendiri ngomong. Itulah gunanya juru bicara. Nah iya. Dia gini loh, gunanya juru bicara itu. Jadi ini aja kalau mobil jadi bumper. Kalau misalnya sesuatu yang really harmful ya, yang misalnya dia bisa menyatakan sendiri, ya presiden sendiri yang ngomong. Tapi kalau misalnya ya cuma jadi bantalan ya jadi juru. Ya udah gitu aja. Ya either way gue itu selalu manteng gue liatin berita apa. Kalau misalkan ada set naik ya udah naikin lagi langsung. Iya kayak apa ya, the good thing about being a journalist is that you can sit in front, lu ngelihat bener-bener peta apa yang terjadi sekarang, situasinya tuh kayak gimana. It's cool
at the same time it's also sad. Kalau misalkan beritanya kusut kayak begini, of course. Iya makanya kayak gitu sih. Bener parah sih itu, bener parah sih. Bahkan ngomongin Charlie Hebdo ya, dia juga waktu kemarin kemarin waktu gue buka Facebook dan ada laman berita dari Detik. Laman berita dari Detik, jadi dia menyampaikan berita tentang terkini di Prancis. Dan di situ di komen gue lihat ada yang reply dengan gambar. Jadi gambar dari Charlie Hebdo mengenai Yesus. Jadi dia memang menghina Yesus. Iya, wah iya. Gambar menghina lah gitu. Yeah, I mean, damn right. Kayak gue yakin lu udah ngeliat, kalau lu udah ngomong gini, gue yakin lu udah ngeliat karikaturnya ya. Itu vulgarnya luar biasa sih, nggak bisa dijelasin. Kebebasan berpendapat sama overlap itu tipis banget marginnya, dan gini sih Charlie Hebdo udah parah menurut gua. Menurut gua nih, yang namanya kebebasan itu nggak sepenuhnya lu bebas. Justru kalau misalnya kebebasan diberikan nggak ada batasan, yang ada bikin chaos, bikin riot. Agree. Contohnya di Amerika ya. Gue pernah lihat di di Twitter meme gitu kan, meme gitu. Jadi ada perbedaan antara bahasa Inggris, bahasa American dan British gitu kan. Contohnya helikopter, terus chopper, police, cops, terus ada school. Tapi bahasa Amerikannya apa kalau school menurut lo? School, public place, public education. No. Apa? What is it man? Shooting range. Oh damn. Oh meme itu ya. Jadi ya you know maksud gua kan. Maksud gua adalah ketika kebebasan diberikan, udah kebebasan nggak ada batasnya. Ya chaos di Amerika. Contohnya lah kita ngomongin Amerika yang I know. Masalah senjata api, orang bebas bawa senjata api, sekolah jadi tempat penembakan, terus tiba-tiba orang nggak jelas, persis kayak GTA lah gitu. So back to menyampaikan pendapat juga ada batasannya. Of course. Ada batasannya. Meskipun basically menyampaikan kebebasan adalah hak setiap manusia, adalah pasal 28 Undang-Undang Dasar kan. Yoi. Oke. Someone did his homework. Okay, not bad. Dan yang gue pelajari waktu gue SMP, siapa guru PPKN ya? Gue lupa deh guru PPKN. Jadi yang dibenarkan tentang hak asasi manusia adalah bahwa hak asasi itu dibatasi oleh hak asasi lainnya. Contohnya ketika lu di kelas, hak lu memang ada, lu bisa punya hak untuk duduk di di meja guru. Tapi ketika ada guru, apakah lu bisa melakukan hak tersebut? Kan enggak, dibatasi oleh hak guru lu tersebut. Betul. Dan ya betul. Kita jadi juga apa? harus human etika juga, of course itu. Betul. Kalau misalnya kebebasan dibiarkan bebas plong aja, chaos yang gue bilang, riot yang ada, kayak gitu. Contohnya apa? Ini presiden ini bikin blunder ini. Ada statementnya ini benar-benar kayak it's off the record ya. Ya kayak mungkin pasti setiap orang tuh udah pada tahu sekarang situasi terkini gimana, statementnya seperti apa. Yang jadi pertanyaan itu kenapa gitu kan. Masih belum tahu juga, dan kita juga masih di hari-hari awal gitu loh. Tapi reaksinya udah luar biasa kayak begini. Makanya yang gue sayangkan adalah ketika gue baca berita itu, gue juga sempat baca bahwa katanya Prancis adalah salah satu negara di Eropa yang menentang bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel. Itu. Makanya. Itu. Jadi kayak dan juga Prancis adalah salah satu negara Eropa yang kalau nggak salah dia salah satu negara terbesar yang menerima imigran dari kota-kota peperangan di Timur Tengah deh. Betul. Dan pokoknya kalau kita ngomongin gampangnya aja itu deh, jumlah imigran Muslim Prancis itu tinggi loh. Malah salah satu negara Eropa dengan mayoritas penduduk Muslim tertinggi ya sih. Mereka itu juga masuk salah satunya. Makanya untuk seorang pemimpin bicara kayak begitu tuh, it's funny. Itu benar-benar lucu juga sih. Ya justru bukan kita ngomongin soal Muslim di seluruh dunia ya, kita ngomongin Muslim Perancis sendiri itu mendapatkan respon seperti itu luar biasa, efeknya luar biasa dan menimbulkan chaos di negara sendiri. Bahkan ada berita soal kayak Muslim sendiri ya, Muslim Perancis itu diserang sama orang Perancis lainnya gitu. Itu akhirnya malah menimbulkan perpecahan di bangsa sendiri ya nggak sih?
Makanya ini memang perlu menghidupkan kembali Adolf Hitler ini ya, detensi Adolf Hitler. Enggak usah. Cukup the man behind it. That person. Oh. Yeah, that person right there. Nice. Oke, sekarang kita ngomongin Prancis nih. Menurut lu ya, Yoi. sosok yang pantas untuk memberikan suatu statement yang bisa menenangkan dunia. Sekarang siapa menurut lu? It's tough, man. Sempat ada pembahasan juga soal Satu aja. Karena menurut gua ketika Donald Trump dan Vladimir Putin menyampaikan suatu pendapat, itu larinya ke arah politik yang ada. Ya kan? Kalau misalkan ngomongin soal untuk menenangkan ya, ibarat kayak we're talking about someone threw a big rock at the lake, man. Itu batu yang gede banget. Itu airnya tenang. Tiba-tiba ripple-nya luar biasa. Dan lu itu minta nih, gue coba kasih satu benda aja yang bisa nenangin ini gitu. How? And it's nearly impossible. It's nearly impossible, and it's apa ya? Lu pernah nggak kayak kan tadi lu bilang ripple di air nih. Iya. Oke, kita nggak usah ngomongin batu besar. Kita ngomongin kerikil, batu kecil. Ketika lu lempar ke air, kan ini jadi kayak ripple ya. Oke, ripple kan tergantung ukuran yang dilempar ke air tersebut kan. Nah, tapi tetap aja ada ripple-nya. Tapi kalau lu lempar kerikil terus lu lempar ke air dan dia ada ripple, salah satu nenangin adalah tangan lu sendiri. You hold it. Tangan. Dan menurut itu gue ya, itu yang mau gue sampein, kayak ketika kita ngomong ripple, ini bukan suatu kesalahan yang dibuat sama satu orang, belum tentu bisa diselesaikan oleh satu orang. I think solusi untuk menangani kayak gini itu ya balik lagi ke diri masing-masing sih, ke diri setiap muslim itu sendiri. Karena I think gue berpegang sama omongan, ketika ada orang lain mengatakan hal jelek tentang lo dan lo itu emosi atau lo itu terpancing, itu sama saja kayak lo membenarkan kata-kata mereka. It's something like that. Dan dalam hal ini Presiden Prancis itu mengatakan Islam itu adalah agama yang fasis. Islam adalah agama yang mengajarkan kekerasan. Ketika kita itu melawan juga dengan kekerasan, itu kita seolah membenarkan apa yang dikatakan dia. So it's task fail gitu. Although it's tapi memang menurut gue ya nggak bisa dibendung sih ya. Of course, tindak kekerasan dari masa ini gitu. Of course, pasti. Cuman kita ngomongin masa yang sekarang. Gue saranin sih, gue harap yang namanya kekerasan apalagi sampai penyerangan rumah ibadah, ya kan, dan juga sampai menggorok orang yang ya lehernya hampir putus. Itu lehernya hampir putus. Yang bener kata lu. Jadi kalau misalnya memang mau protes, mau demo ya udah. Atau misalnya pengen mematikan Prancis, bisa boikot aja produknya, meskipun susah. Tapi seenggaknya kan ada pergerakan yang dilakukan kan. Kayak gitu. Kalau misalnya tindakan keras kayak orang di gereja 3 orang terus dibantai, 1 digorok hampir putus, kan jadi semakin memperkuat statement dari yang menyampaikan itu Emmanuel Macron itu sendiri, dan itu salah. I mean, dan kalau misalnya gue lihat ya, kalau gue lihat di reply di Twitter, komen di Facebook, komen di Instagram, kebanyakan mereka memang menilai bahwa Islam adalah apa yang disampaikan oleh Emmanuel Macron. Bahkan ketika ada yang berkomen kan, teroris has no religion, terus ada juga yang ngebalas reply, lah itu dia kan waktu membunuh kan dia mengucapkan takbir itu kan hanya disampaikan dalam Islam. Jadi kayak yang memberi gambaran bahwa Islam itu adalah agama yang keras. Ya nggak sih? Betul. Jadinya apa yang dilakukan oleh tiga pemuda tersebut semakin memperkuat statement orang bahwa man, this is not good. That's it. And in the end it's just becoming a circle, something like that. Circle yang nggak ada habisnya. Padahal, lu ingat kan perkataan kita waktu di last podcast bahwa kita bicara soal Gus Dur, seorang Muslim yang bahkan dia memberikan hari libur Tionghoa, Imlek.
I think that's the true Muslim. Bukan soal kekerasan. Tapi soal understanding, compassion sama yang lain-lain gitu. Compassion, I agree with compassion. That's it. Compassion, I agree. I think that's what the world needs right now, dan untuk kita nyikapin problem yang ada sekarang gitu ya. We need more compassion. You cannot fight hate with hate. You have to fight hate with love. It's the common sense harusnya, dan they say Islam is religion of hate itu. Islam is religion of love. Bahkan in fact every religion is love itu. Setiap agama itu nggak ada yang mengajarkan kekerasan. Setiap agama itu selalu mengajarkan kebaikan, kebajikan. Dan ini kita nggak ngomongin in depth soal agama ya. Kita ngomongin soal mindset dari orang-orang. Sudah sewajarnya sih ketika ada orang yang agama yang mereka cintai, apalagi tokoh dari agama tersebut itu dihina, pasti akan ada sakit hati, bro. Ya orang tua lu dihina aja pasti emosi kan, pasti. Dan pasti. Contohnya adalah Khabib Nurmagomedov yang bapaknya dihina sama McGregor kan. Wah iya itu gila sih. Nah itu udah contoh yang bagus banget itu. Intinya gimana? Tapi endingnya adalah mereka berkawan sih. Kayak di waktu Khabib menang, McGregor nge-tweet ngucapin selamat dan juga deep condolence to his father. Gue setuju bahwa ketika salah satu tokoh yang lu bisa bilang lu cinta ya, kan Nabi Muhammad itu kan dicintai oleh seluruh umat muslim kan. Ketika ada tokoh yang memang dicintai dan dihina dan ada tindakan perlawanan, meskipun membunuh itu tidak dibenarkan ya. Gue yakin 100% pasti yang dinamakan dalam Islam membunuh orang bersalah itu tidak dibenarkan. Heck ya. Gue setuju. Gue yakin. Kecuali orang yang melakukan penghinaan tersebut. Gue nggak tahu lah ya gimana hukumnya. Tapi menurut gue, misalnya kayak gue mau melakukan pelecehan terhadap Muslim, dan bukan sekedar pelecehan, penghinaan yang bahkan menyakiti seluruh umat Muslim. Ya, I deserve punishment dari umat Muslim terhadap apapun itu. Karena apa? Karena lu yang menyakiti. Tapi kalau misalnya lu melakukan penyerangan terhadap orang yang nggak bersalah, itu pun salah. Dan itu pasti salah, dan itu nggak dibenarkan. Kayak gue baca di Quran berapa gitu, bahasa Inggris, bahwa ketika seseorang membunuh orang lain, dia akan kehilangan humanity, kemanusiaan. Gue nggak tahu itu Quran berapa ya. Gue pernah lihat di image di Google gue. Jadi waktu gue lagi typing soal France, ada muncul gitu gambar. Udah langsung gitu tersebar juga itu ya. Dan ya itu gue anggap salah satu contoh juga sih. I mean, back to what I say. We need more compassion in times like this, and that's the only thing that can save us. I think that's the only thing that can save all of us. Kita nggak usah ngomongin soal boycott, kita nggak usah ngomongin soal segala bentuk pembalasan dendam atau seperti apa itu. Maybe we should kayak, if we want to solve this, we have to solve this together in a good way, not in a chaotic way. Itu yang gue pikir sih. Bukan dalam gerakan yang anarkis ya. Iya, gitu dia. Dan juga menurut gue ya semoga aja bahwa masalah seperti ini cepat berlalu. Of course. Dan juga gue harapkan kepada umat muslim seluruh dunia untuk untuk memberikan bahwa bukan memberikan ya bisa dibilang memberikan gambaran kepada seluruh umat manusia di luar muslim about confession. But true Muslim, because I believe Islam is a good religion, and it's just not about Islam. It's all about religion. They're all good in their own way. Semoga ya cepat berakhir juga, dan semoga Bapak Macron ini beri hidayah gitu. Amin deh, udahlah. Amin ya. He deserve. Let's pray the best for him. Kalau misalnya kita ngomongin soal doa ya, pray the best for him, for everyone, and for all humanity's sake, whatever it is, whatever comes to us. Ya. Memang 2020 ini luar biasa ya. Buset, roller coaster nih. Luar biasa sih. Iya, tapi ya kalau kita ngomongin swingnya 2020 sejauh ini gitu ya. Ini masih ada 2 bulan lagi nih, November, Desember. Ini ada apa lagi nih 2 bulan ini nih, Sabi kan kita nantikan. Ya kita ngeliat aja kayak kartun The Simpsons. Jadi ada orang yang bawa banner di ini sneer.
Kayak gitu. Cuman memang luar biasa sih. Jujur dah, gue luar biasa ngeliat 2020 ini. Iya. Diawali dari ya corona, terus permasalahan segala macam, dan bencana, dan blunder berita. parah dari petinggi-petinggi. salah satu pemimpin. Bisa dibilang Emmanuel Macron pemimpin petinggi dunia bisa dibilang itu. Prancis bos, bisa dibilang demikian gitu. Iya, nih kalau gue bisa ngasih satu prediksi yang bakal chaos sih, Sabi nih gue bisa kasih satu sih. Bulan Desember nanti, fix chaos. Pilkada. Oh iya. Tapi menurut gua pilkada nggak bakal chaos sih. Ya, we'll see. Karena udah kelihatan siapa bakal pemenangnya. Iya, hopefully kita lihat aja semoga ada lain-lain dan yang nggak diharapkan bentuknya apapun itu ya. Oke. Oh ya terakhir gue juga berharap ke kalau badan yang mengurusi soal Islam di Indonesia apa itu MUI ya? MUI dan ada organisasi juga kita ngomongin NU, Muhammadiyah, FPI juga mereka berperan. Ya semua lah kayak NU, FPI ataupun MUI gitu. Semoga mengecam it's okay. Karena memang itu patut dikecam, dikecam. Okay. Tapi gue harapkan mereka memberikan suatu statement yang bisa meredakan, bisa memberikan bagi Muslim. Jadi kayak semua I know it's really hard gitu. I know. Yeah, hopefully gue yakin pemimpin Indonesia at least dari tokoh agama itu cerdas dalam menyikapi isu seperti ini gitu. Karena Indonesia punya track record yang cukup panjang juga dalam hal sara kan. Jadi ya let's hope seenggaknya di negara kita everything is going to be fine. Iya, dan juga ya kita back to Indonesia yang namanya sara kan banyak banget ya, kayak pembangunan rumah ibadah dipersulit gitu. Ya kayak gue baca berita di Jogja, terus ada ucapan Natal di daerah mana gitu, dia membuat surat, dia menentang, masyarakat menentang itu. Ya jadi semoga hal-hal sara kita boleh aja menilai gimana Perancis, tapi perbaiki dulu dalam negeri ini, ya nggak sih? Yeah, of course, it's damn right. Karena di sini masih banyak yang diperbaiki. Banyak isu sara yang kayak gitu, ya kan? Ini aja udah bisa jadi modal buat next podcast ya sih. Iya. We talk about sara later ya. So mungkin itu aja kali bro ya. Yo, anytime. Sabi sih. Yes. Thank you for your time. Kita udah discuss dan gue senang discuss sama lu karena apa? Karena lu adalah seorang jurnalis. Jadi lu memberikan keterangan, memberikan gambaran dari sisi jurnalis. Yeah. Jurnalis mesti gue yakin. Gue yakin jurnalis pasti mesti netral. Iya. Jurnalis kita ngomongin garis tengah. Tapi kalau hal ini menurut gua pengecualian, karena apa? Karena ya dia menyerang apa yang lu pegang kan. Iya, of course. Gitu. Ya berharapnya semoga semua baik-baik saja, semoga semua damai dan ya kita hidup sebagai human beings yang bahagia. Iya. Gitu kan. Kita tuh dengan doa ya. Ya kita tuh dengan doa. Dan juga doakan semoga apapun itu untuk Macron, dia mau dapat hidayah kayak dia mau lebih baik, ya semoga dia ada perubahan lah gitu. Yo, agreed. Oh, bukan perubahan, disadarkan. Whatever it is. Oke lah. Jadi sangat diharapkan memang dari petinggi Prancis untuk mengucapkan syahadat. Ngawur. Maksud gua sangat diharapkan dari petinggi lah ya. Betul, klarifikasi sangat diharapkan. Sama kayak waktu omnibus, para petinggi rakyat nggak ada memberikan klarifikasi, diam-diam aja. Ya rakyat tambah beringas. Iya, gitu. kan kali nanti at least kalau misalkan klarifikasi secara publik itu dirasa terlalu spontan, bisa kan datengin klarifikasi via lo gitu, nanti thumbnailnya ada Macron datang, saya mau ngasih klarifikasi. Oh itu luar biasa sih, buset. Bumi langsung ini akun YouTube gua. Terus tiba-tiba dia bilang ke gue nih Macron, assalamualaikum, udah assalamualaikum berarti udah pindah nanti. Skip. Alright guys, mungkin itu saja video podcast pada podcast ketiga kali ini karena kita ngomongin Prancis ya. Bukan ngomongin Prancisnya tapi ngomongin gejolak yang ada di Prancis pada saat ini. Dan juga thank you for you brother Dava udah anytime. It's good to talk to you. Kasih keterangan dari sisi jurnalis ya, it's good talk. Harapannya adalah semoga
semoga gejolak yang ada di bumi saat ini, yang di dunia saat ini, mengenai pergolakan, karena ini adalah calon cikal bakal perang dunia ketiga. Ya, bisa dikatakan ya it's a bit too far. Itu agak radikal juga sih, tapi nggak menutup kemungkinan. Tapi memang nggak menutup kemungkinan. Jadi semoga semua baik-baik saja dan ya semua berbahagia, dan juga perang dunia masalah ini aja semoga gara-gara cepat orang kelar lah. nggak masuk sekolah seni kan. Woi, jangan salah bos. Orang nggak masuk sekolah seni ngebantai 6 juta orang. Nah iya, makanya itu gara-gara itu doang kan orang DO dari sekolah akhirnya bikin perang. Ya, udah skip lah itu. Jangan nanti lu datengin Bin kusut. Yeah. Alright guys, thank you for watching. Yuk. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And stay fabulous always. Love you. Yeah, I love you. Thank you man. Bye. Sip. Yos.